Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, tak lama usai Alkitab Kristen diinjak-injak oleh seorang Islam yang bernama Logika, saudara, langsung dia dihajar oleh saudara imannya sendiri, yaitu Ustadz Cuma. Saudara, ketika saya melihat ini, ketika pertengkaran sengit ini terjadi, maka saya ingat saudara firman Tuhan yang mengatakan bahwa pembalasan itu bukan hak kita sebagai manusia, tetapi adalah hak Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya ketika Alkitab diinjak-injak, kita tidak ada yang ribut, kita tidak ada yang membalas dengan caci maki, tetapi Tuhanlah yang membalasnya, sehingga mereka satu sama lain saling menyerang. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ya begitu juga dengan... Terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras, kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti... Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kau itu? Kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu, kau injak kitabnya orang tidak? Ya begitu juga dengan... Terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras, kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti... Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kau Siapa itu? yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu, kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan... Kau jawab saja itu pertanyaan. Itu kata saya. jawab, Ya, ditanya. kamu pun jawab. Kau Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab, bukti. jawab. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Oke, saya injak. Saya tanya. injak. Ya udah selesai kita. Udah Oke, selesai. sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sobkatul, Sobteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang memberikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Sekarang saya naikkan. Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma. Jawab. Oke. Jawab pertanyaan jawab. Kamu injak kan kitabnya orang? Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak. Sofiatul itu ada sangkut pautnya dengan saya. Jawab. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul. Kalian tidak Terlepas daripada itu. Pada Kalian tidak bisa intinya. Terus kalau kami tidak bisa membuktikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa berarti Anda masalahnya? cuma Jangan di-mute. Jangan di-mute. Ini siapa yang berarti? di-mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congol kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Ya, Kau injak itu- kitab sucinya orang. Ya, kamu Itu tuduh fitnah. ya, yang dilakukan Sofiatul fitnah. itu berkata itu Urusannya fitnah. saya tidak mau tahu. Yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu, tapi Ya faktanya terjadi. kenapa Orang berani main nginjak mute? Al-Quran. Kenapa minmut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau pergi Kenapa cebok sana, minum? kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti Turun! Udah Banyuma. Udah turun nih. Udah. Stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia.
Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Orang ajar bukannya datang sini minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah, ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow Orang ya, itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, Udah bilang. nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel masih juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton Komaldian. Bukannya dia minta maaf. Bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab. Tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih. Siang malam dimaki. Bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Nah, Bapak Ibu, Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton cuplikan tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang mereka perbuat, katakan seperti menghina Yesus dan menginjak-injak Alkitab. Untuk membalasnya, itu bukan hak kita sebagai orang Kristen, walaupun sebenarnya kita punya hak atas itu. Tetapi firman Tuhan berkata, hak itu adalah haknya Tuhan. Biarkan yang kita lakukan adalah kita berdoa, sehingga Tuhanlah yang berperkara bagi mereka. Dan ketika saya melihat saudara si logika sebagai orang Muslim yang menginjak Alkitab, dan Bang Juma yang selama ini selalu menentang ketuhanan Yesus Kristus, bahkan menentang Alkitab, saudara, ini adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga Juma dan juga si logika, walaupun mereka saudara seiman, mereka bertengkar satu sama lain. Ketika saya menonton video ini, saudara, saya mengingat cerita di Alkitab, bagaimana orang Israel dalam melawan dan menaklukkan musuh-musuh mereka. Ada Tuhan yang bekerja, yang berperang untuk orang-orang Israel. Dan kalau kita lihat saudara di Alkitab, musuh daripada orang-orang Israel ada begitu banyak yang mati. Kenapa? Karena musuh mereka itu saudara, musuh daripada orang Israel, Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka satu sama lain bertengkar. Sehingga orang Israel tidak lagi capek-capek untuk berperang, walaupun mereka berperang juga, tapi tidak sebanyak yang mereka lawan, karena memang dalam pertempuran itu banyak yang mati. Karena musuh itu saudara tidak tahu mana lagi lawan dan mana lagi kawan, sehingga banyak di antara musuh mereka membunuh musuh mereka satu sama lain. Ya, musuh itu saudara membunuh kawan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka, yang membela orang Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, ada Tuhan yang membela kita dimanapun kita berada. Jangan pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi biarlah kita berdoa bagi mereka, biarkan Tuhan yang berperkara atas mereka. Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kiranya lewat video ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Rio Pasari undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.